dalam Permenpan 91 khusus untuk form pembinaan inovasi. Nah, itu tadi kelompok yang pertama Bapak Ibu. Kelompok yang kedua adalah kelompok keberlanjutan inovasi. Untuk menilai kelompok keberlanjutan inovasi, kita menggunakan form keberlanjutan inovasi. Nah, form ini kita gunakan untuk mengukur keberlanjutan suatu inovasi yang pernah ditetapkan sebagai top inovasi KIPP 2014 hingga tahun 2023. Jadi Bapak Ibu, form ini sangat spesifik penggunaannya, yaitu hanya terbatas pada top inovasi yang pernah menjadi pemenang pada KIPP 2014 hingga 2023. Maka akan menimbulkan pertanyaan, kalau begitu misalnya instansi kami tidak pernah mendapatkan top KIPP, apakah instansi kami perlu mengisi form ini? Jawabannya adalah tidak. Jadi form ini khusus diisi hanya oleh instansi yang pernah mendapatkan penghargaan top inovasi KIPP tahun 2014 hingga tahun 2023. Nah, kenapa kami memunculkan kelompok ini Bapak Ibu pada PKRI 2024? Karena kita ingin fokus memantau keberlanjutan dari inovasi-inovasi yang pernah kita berikan penghargaan sebagai top inovasi kurang lebih 10 tahun terakhir. Jadi kita pengen tahu inovasi ini masih jalan nggak sih? Masih jalan on the track atau enggak? Masih dikembangkan atau enggak? Jadi kurang lebih hal-hal itu yang ingin kita gali melalui form ini. Nah, kemudian yang ketiga Bapak Ibu, kita ada kelompok replikasi inovasi yang penilaiannya menggunakan form replikasi inovasi. Nah, form ini kita gunakan untuk menilai suatu inovasi yang merupakan hasil replikasi dari top inovasi KIPP sepanjang tahun 2014 hingga tahun 2023. Jadi, langkah pertama yang perlu Bapak Ibu lakukan terkait dengan form replikasi ini adalah memastikan terlebih dahulu apakah ada unit kerja di instansi Bapak Ibu yang pernah mereplikasi inovasi dari top KIPP sepanjang tahun 2014 hingga tahun 2023. Kalau seandainya ada unit kerja yang pernah mereplikasi, maka Bapak Ibu unit kerjanya akan mengisi form replikasi inovasi. Tapi kalau tidak pernah melakukan replikasi terhadap top inovasi KIPP, maka Bapak Ibu secara otomatis juga tidak harus mengisi form ini. Nah, kalau begitu Bapak Ibu mungkin muncul lagi pertanyaan, kalau instansi saya tidak pernah menang KIPP atau mungkin tidak pernah mendaftar di KIPP, tidak pernah juga mereplikasi, apakah saya masih tetap mengikuti PKRI? Jawabannya adalah ya. Bapak Ibu mengikuti PKRI pada kelompok instansi pembina dengan mengisi cukup satu form saja, yaitu form pembinaan inovasi oleh instansi pemerintah. Nah, sebelum kami memaparkan Bapak Ibu apa-apa saja aspek, indikator, dan pertanyaan yang ada pada setiap form, perlu kami sampaikan bahwa ketiga form ini sifatnya itu berdiri sendiri-sendiri. Jadi tidak diakumulasi menjadi suatu semacam nilai akhir begitu, tidak. Tidak Bapak Ibu, jadi berdiri sendiri-sendiri. Jadi kalaupun Bapak Ibu instansinya nggak pernah melakukan replikasi atau nggak pernah jadi top misalnya, itu Bapak Ibu tidak perlu bersedih hati begitu karena tidak akan diakumulasikan nilainya. Jadi tetap berada pada kelompoknya masing-masing saja. Nah, mari Bapak Ibu kita lihat summary dari bobot penilaian yang ada pada form pembinaan inovasi. Sekali lagi, ini adalah form yang kita gunakan untuk menilai pada kelompok instansi pembina. Aspeknya ada 3, yaitu aspek penciptaan, pengembangan, pelembagaan dengan sebagaimana bobot yang tertera. Lalu di setiap aspek tersebut juga ada beberapa indikator, 4-6 indikator dengan bobot yang tertera. Bobot ini Bapak Ibu kami dapatkan melalui proses yang objektif begitu ya, melalui AHP namanya yang kita lakukan bersama perwakilan dari 20 instansi pemerintah pada bulan Maret lalu. Mungkin Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan hari ini ada juga yang menjadi peserta pada saat AHP tersebut dan mungkin juga sudah pernah membaca dan mengetahui detail dari aspek indikator dan pertanyaan yang diajukan.
Nah, kita lihat pertama Bapak Ibu yaitu aspek 1, yaitu aspek penciptaan. Di aspek penciptaan ada 6 indikator. Kita lihat indikator yang pertama 1A yaitu pelibatan pegawai dalam proses penciptaan inovasi. Jadi Bapak Ibu, meskipun inovasi itu ada juga yang datangnya itu dari pimpinan ya idenya, tapi kita juga tidak bisa nafikan bahwa pembinaan dalam tahap penciptaan inovasi itu juga melibatkan pegawai. Jadi pegawai sebagai pihak yang day to day mengerjakan aktivitas di kantor itu juga merupakan pihak yang penting untuk dilibatkan dalam proses penciptaan inovasi. Nah, maka oleh karena itu indikator ini kemudian muncul pada pertanyaan form pertama. Nah, ada 2 pertanyaan dalam indikator ini Bapak Ibu. Yang pertama yaitu apakah pegawai terlibat dalam proses penciptaan inovasi? Pilihan jawabannya adalah ya atau tidak. Ketika Bapak Ibu menjawab ya, maka otomatis Bapak Ibu akan diarahkan untuk menjawab pertanyaan berikutnya, yaitu 1A2. Bentuk pelibatan pegawai dalam proses penciptaan inovasi itu seperti apa? Apa-apa saja aktivitas yang Bapak Ibu lakukan sebagai bentuk pelibatan pegawai dalam proses penciptaan inovasi? Ada 4 pilihannya. Yang pertama yaitu pelibatan pegawai dalam perumusan masalah. Jadi di tahap ini itu Bapak Ibu hanya melibatkan pegawai untuk belanja masalah aja. Kira-kira instansi kita ini ada masalah apa ya? Apa yang perlu menjadi perhatian bagi instansi kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pelibatan pegawai dalam penciptaan ide inovasi. Nah, di sini Bapak Ibu melibatkan pegawai hanya untuk mendapatkan ide. Kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah yang kita punya. Kemudian pelibatan yang ketiga adalah pelibatan dalam pemberian feedback inovasi. Bapak Ibu mungkin selaku pimpinan sudah punya ide inovasi, lalu pengen dapat feedback, kira-kira ada yang perlu dipoles nggak ya dari ide ini, ada yang perlu disempurnakan begitu. Nah, itu pelibatan yang ketiga. Kemudian pelibatan yang keempat adalah pelibatan pegawai dalam pelaksanaan inovasi. Jadi pegawai hanya dilibatkan untuk melaksanakan atau untuk mengimplementasikan inovasinya aja. Jadi Bapak Ibu silahkan pilih jawab sesuai dengan fakta yang terjadi di instansi Bapak Ibu gitu. Untuk evidence-nya Bapak Ibu bisa melampirkan mungkin ada surat undangan atau surat pelaksanaan kegiatan atau mungkin surat tugas atau mungkin notulen-notulen kegiatan yang bisa membuktikan bahwa terjadi pelibatan pegawai tersebut dalam proses penciptaan inovasi. Nah, spesifik terkait dengan pilihan pelibatan pegawai dalam pelaksanaan inovasi, Bapak Ibu bisa melampirkan ST, surat tugas mungkin, atau mungkin SK penetapan bahwa pegawai itu menjadi bagian dari tim pelaksana inovasi misalnya. Bapak Ibu bisa melampirkan dokumen tersebut sebagai evidence. Untuk pertanyaan ini Bapak Ibu 1A2, Bapak Ibu bisa memilih jawaban lebih dari 1. Jadi nggak harus 1 jawabannya, tapi bisa lebih dari 1. Nah, kemudian kita lanjut pada indikator kedua, yaitu pelibatan masyarakat dalam proses penciptaan inovasi. Ini juga suatu hal yang penting ya Bapak Ibu, karena kita selaku instansi pemerintah, tujuan kita melakukan pelayanan publik itu adalah untuk publiknya kita, untuk masyarakat. Sehingga pelibatan masyarakat dalam proses penciptaan inovasi itu juga tidak kalah pentingnya. Ada 2 pertanyaan pada indikator ini. Yang pertama, apakah masyarakat dilibatkan dalam proses penciptaan inovasi? Pilihan jawabannya ya atau tidak. Lalu ketika Bapak Ibu jawab ya, maka Bapak Ibu akan menjawab pertanyaan berikutnya. Bentuk pelibatan masyarakatnya seperti apa? Pilihan jawabannya ada 4 Bapak Ibu. Forum konsultasi publik, insya Allah ini Bapak Ibu sudah cukup familiar saya yakin terkait dengan FKP karena juga menjadi salah satu kebijakan dalam pelayanan publik. Yang kedua ada crowdsourcing atau urun daya. Yang ketiga ada inisiasi inovasi dari masyarakat. Dan pilihan keempat adalah lain-lain. Kalaupun ada hal-hal yang mungkin tidak teridentifikasi oleh kami. Mungkin beberapa istilah ini mungkin ada Bapak Ibu yang belum terlalu familiar ya, misalnya crowdsourcing atau urun daya. Crowdsourcing itu adalah Bapak Ibu mungkin sederhananya seperti sayembara. Jadi crowdsourcing itu adalah kegiatan yang kita lakukan untuk mengumpulkan ide dari masyarakat. Jadi misalnya nih contohnya Bapak Ibu bikin kegiatan. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan ide dari masyarakat terkait hal-hal yang bisa menjadi inovasi atau hal-hal yang bisa atau perlu dilakukan oleh instansi Bapak Ibu.
Atau misalnya Bapak Ibu mengelola sebuah kanal kritik dan saran, misalnya di sana juga masyarakat bisa menyampaikan ide-ide begitu, bagaimana usulan mereka agar instansi Bapak Ibu bisa melakukan sesuatu misalnya gitu. Atau Bapak Ibu menyelenggarakan sayembara misalnya, itu juga adalah salah satu bentuk dari crowdsourcing atau urun daya. Nah, kalau inisiasi inovasi dari masyarakat itu bentuknya adalah inovasi yang sekarang Bapak Ibu jalankan itu aslinya dilaksanakan pertama kali oleh masyarakat. Kemudian ketika dia sudah lumayan settle dan perlu intervensi dari pemerintah, kemudian instansi Bapak Ibu ambil inovasi tersebut untuk dilaksanakan oleh instansinya Bapak Ibu. Nah, itulah yang dimaksud oleh inisiasi inovasi dari masyarakat. Nah, untuk lain-lain Bapak Ibu mungkin bisa menyebutkan hal-hal yang mungkin tidak termasuk pada 3 pilihan di atas, tapi Bapak Ibu lakukan untuk melibatkan masyarakat dalam proses penciptaan inovasi. Selanjutnya kita lihat indikator yang ketiga Bapak Ibu, yaitu penyelenggaraan kompetisi inovasi pelayanan publik di lingkup instansi. Ini nomenklaturnya tidak harus kompetisi inovasi. Kalau di instansi Bapak Ibu mungkin saja namanya berbeda, tidak masalah. Misalnya lomba inovasi, pemberian anugerah inovasi, penghargaan inovasi, atau apapun namanya, yang pada prinsipnya adalah itu untuk mendorong terwujudnya atau terjadinya penciptaan inovasi di instansi Bapak Ibu. Pertanyaannya ada 2. Yang pertama, apakah instansi menyelenggarakan kompetisi inovasi di tingkat instansi? Pilihan jawabannya ya atau tidak. Ketika Bapak Ibu menjawab ya, maka Bapak Ibu akan menjawab frekuensi penyelenggaraan kompetisi inovasi tersebut. Apakah 1 kali 3 tahun, 1 kali 2 tahun, atau 1 kali setahun. Nah, di sini Bapak Ibu hanya bisa memilih satu jawaban saja. Kemudian kita lihat indikator yang keempat, yaitu 1D, peningkatan kapasitas UPP penyelenggara inovasi. Peningkatan kapasitas UPP yang kami maksud di sini Bapak Ibu adalah peningkatan kapasitas unit kerja secara organisasi, bukan peningkatan SDM-nya, karena peningkatan kapasitas SDM itu ada di indikator yang berbeda. Jadi untuk peningkatan kapasitas UPP, Bapak Ibu akan menjawab 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah instansi melakukan peningkatan kapasitas UPP untuk berinovasi? Pilihan jawabannya ya atau tidak. Ketika Bapak Ibu menjawab ya, maka Bapak Ibu akan menjawab pertanyaan berikutnya. Bentuk peningkatan kapasitas UPP yang dilakukan itu seperti apa? Pilihannya pertama, ada dukungan anggaran penciptaan inovasi untuk unit kerja. Yang kedua, diberikan pendampingan penciptaan inovasi kepada unit kerja. Dan yang ketiga, tersedia sistem reward ataupun punishment bagi UPP terkait dengan inovasi. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu melihat tanda garis miring ya, reward atau punishment. Artinya Bapak Ibu nggak perlu harus ada dua-duanya. Kalau adanya sistem reward aja juga nggak apa-apa. Kalaupun adanya sistem punishment aja juga nggak apa-apa. Kalaupun ada keduanya juga boleh begitu. Jadi tidak harus kedua-duanya ada begitu. Jadi silahkan Bapak Ibu pilih sesuai dengan apa yang memang Bapak Ibu lakukan di instansi. Untuk pertanyaan ini jawabannya bisa lebih dari 1. Nah, terkait dengan evidence Bapak Ibu untuk dukungan anggaran, kami memahami bahwa mungkin saja di instansi Bapak Ibu dukungan anggaran itu tidak eksplisit menyebutkan bahwa ini untuk inovasi misalnya begitu. Nah, tapi kalaupun memang tersedia anggaran yang bisa dimanfaatkan untuk itu, silahkan Bapak Ibu nanti sampaikan tangkapan layar dari dokumen anggaran yang unit kerja miliki, lalu berikan deskripsi bahwa anggaran tersebut digunakan untuk apa terkait dengan inovasi. Begitu. Kemudian untuk indikator berikutnya Bapak Ibu yaitu 1E. Kita lihat pertanyaannya, indikatornya yaitu fasilitasi keikutsertaan pada kompetisi inovasi pelayanan publik. Nah, ini berbeda Bapak Ibu dengan indikator sebelumnya. Kalau indikator sebelumnya itu adalah kompetisi inovasi di lingkup instansi yang nomenklaturnya boleh saja berbeda di masing-masing instansi. Tapi kalau untuk indikator 1E, itu spesifik kompetisi inovasi pelayanan publik yang dimaksud di sini adalah KIPP yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN-RB. Jadi pertanyaannya, apakah instansi
memberikan fasilitasi keikutsertaan pada KIPP bagi UPP penyelenggara inovasi. Jadi, apakah instansi itu mendampingi unit kerja untuk berpartisipasi di KIPP atau enggak? Pilihan jawabannya ya atau tidak. Ketika Bapak Ibu menjawab iya, maka Bapak Ibu akan ditanya bentuk fasilitasi yang diberikan itu seperti apa? Apakah misalnya pilihan jawabannya dengan melakukan seleksi awal inovasi, jadi instansi secara aktif itu melakukan seleksi awal untuk menentukan kira-kira inovasi mana aja yang oke untuk diikutsertakan ke KIPP. Yang kedua, memberikan pendampingan penyusunan proposal. Yang ketiga, melakukan review proposal inovasi yang sudah ditulis oleh UPP. Dan yang keempat, memberikan pendampingan keikutsertaan UPP pada KIPP. Nah, pendampingan keikutsertaan ini Bapak Ibu adalah semacam fasilitasi dari awal sampai akhir, jadi nggak ditinggal-tinggal begitu di tengah jalan UPP-nya pada proses dia berpartisipasi di KIPP. Admin instansi aktif terlibat dalam pendampingan tersebut gitu. Nah, kemudian indikator berikutnya Bapak Ibu yang keenam yaitu hasil penciptaan inovasi. Nah, mungkin sebelum saya menjelaskan apa saja pertanyaan yang ada di indikator ini, Bapak Ibu mungkin melihat ada dua warna yang berbeda. Kalau tadi mungkin munculnya hanya warna pink aja, sekarang kok jadi ada warna orange juga. Kira-kira ini apa bedanya gitu. Warna pink di kolom pertanyaan Bapak Ibu itu menandakan bahwa pertanyaannya bersifat kondisional. Artinya ketika Bapak Ibu menjawab iya, atau menjawab tidak, maka akan ada pertanyaan lain yang tidak perlu Bapak Ibu jawab seperti itu. Nah, untuk di hasil penciptaan inovasi, indikator hasil penciptaan inovasi Bapak Ibu, pertanyaan yang pertama adalah apakah instansi menciptakan inovasi pelayanan publik sepanjang tahun 2014 hingga tahun 2023? Pilihan jawabannya adalah ya atau tidak. Nah, kemudian ada pertanyaan lanjutan di bawahnya. Ketika Bapak Ibu menjawab iya, maka Bapak Ibu akan ditanya berapa jumlah inovasi yang diciptakan sepanjang tahun 2014 hingga tahun 2023. Nah, di sini Bapak Ibu hanya perlu menyampaikan jumlahnya saja. Pilihan di jawabannya itu Bapak Ibu hanya memasukkan data angkanya saja. Kemudian dengan melampirkan bukti dukung daftar inovasi yang diciptakan oleh instansi Bapak Ibu sesuai dengan format yang kami sediakan, yang statusnya itu sudah masuk ke tahap implementasi Bapak Ibu. Jadi bukan hanya sekedar ide, tapi sudah diimplementasikan. Nah, di sini kami beri warna orange pertanyaan ini karena pertanyaan ini tidak dinilai Bapak Ibu. Artinya, informasi yang Bapak Ibu sampaikan kepada kami sifatnya hanya untuk memperkaya informasi saja. Jadi berapapun inovasi yang Bapak Ibu laporkan itu tidak mempengaruhi penilaian Bapak Ibu pada PKRI 2024. Nah, itu tanda atau maksud dari warna orange pada pertanyaan ini Bapak Ibu. Kemudian dilanjutkan pada pertanyaan berikutnya yang sifatnya ini juga hanya sifatnya survei, begitu informasi saja. Kira-kira faktor apa yang mempengaruhi penciptaan inovasi di Bapak Ibu? Jadi di instansinya Bapak Ibu itu termotivasi untuk menciptakan inovasi, alasannya karena apa sih gitu ya? Apakah mungkin karena ada dukungan dari pimpinan, dukungan organisasi, mungkin ada perubahan lingkungan, ada keinginan publik, mandat regulasi ataupun dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa memilih lebih dari satu pilihan pada pertanyaan ini. Nah, itu tadi Bapak Ibu 6 indikator pada aspek 1 form pembinaan inovasi. Selanjutnya kita masuk pada aspek 2 yaitu terkait dengan pengembangan. Di sini ada 4 indikator Bapak Ibu. Kita lihat indikator yang pertama yaitu ketersediaan dukungan institusional dalam penyebarluasan inovasi. Jadi apakah instansi secara institusional, sebagai sebuah organisasi begitu memberikan dukungan agar inovasinya itu disebarluaskan. Jadi kurang lebih ada 2 pertanyaan di sini Bapak Ibu. Yang pertama, apakah tersedia dukungan institusional dalam penyebarluasan inovasi? Pilihan jawabannya ya atau tidak.
Ketika Bapak Ibu menjawab iya, maka Bapak Ibu akan menjawab pertanyaan bentuk dukungan penyebarluasan inovasi yang diberikan itu seperti apa. Misalnya ada regulasi. Regulasi ini maksudnya Bapak Ibu, apakah misalnya, mohon maaf, ada regulasi yang dimaksud adalah mungkin saja instansi mengeluarkan semacam kebijakan atau regulasi di mana inovasi-inovasi yang dimiliki Yang oleh suka jadi instansi itu kan harus, Mustika Ratu apa ya? mohon maaf, ada yang bocor, itu harus direplikasi mungkin atau dilakukan scaling up dan sebagainya. Lalu pilihan yang kedua adalah tersedia reward ataupun punishment bagi yang inovasinya disebarluaskan, atau mungkin ada yang inovasinya direplikasi, maka kemudian ada reward yang diberikan, misalnya seperti itu. Kemudian pilihan yang ketiga adalah program diseminasi inovasi. Jadi di sini instansi melakukan kegiatan-kegiatan diseminasi inovasi, baik kegiatannya sifatnya apa namanya, kegiatan-kegiatan yang sifatnya tatap muka begitu ya Bapak Ibu, baik melalui seminar atau melalui pameran misalnya, ataupun dengan diseminasi melalui publikasi di sosial media, publikasi di web dalam bentuk buku, majalah dan sebagainya seperti itu. Kemudian bentuk pilihan berikutnya adalah adanya pedoman replikasi yang disediakan oleh instansi. Jadi kalau ada orang lain mau replikasi inovasi dari instansinya Bapak Ibu, ada pedomannya yang bisa mereka gunakan. Kemudian instansi Bapak Ibu mungkin saja juga melakukan magang replikasi. Jadi membuka kesempatan kepada bagi orang lain untuk magang di instansi Bapak Ibu agar mereka bisa mempelajari inovasi Bapak Ibu dengan lebih apa namanya, intensif lagi seperti itu. Nah, itu tadi dua pertanyaan pada indikator yang pertama. Kemudian kita lihat indikator berikutnya, yaitu 2B, monitoring dan evaluasi replikasi inovasi pelayanan publik. Jadi salah satu kegiatan kunci dalam pengembangan inovasi yaitu replikasi Bapak Ibu. Di sini ditanyakan apakah ada mekanisme monitoring replikasi inovasi yang dilakukan oleh instansi. Jika pilihan jawabannya, jika Bapak Ibu menjawab iya, maka Bapak Ibu akan menjawab frekuensi monitoring tersebut dilakukan. Apakah insidentil sewaktu-waktu, 1 kali setahun kah, 1 kali 6 bulan, atau 1 kali 3 bulan. Nah, kemudian Bapak Ibu juga sedikit diminta menjelaskan model, metode, ataupun mekanisme monitoring yang dilakukan itu seperti apa, agar kami bisa lebih memahami bagaimana cara Bapak Ibu melakukan monitoring tersebut. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah dilakukan evaluasi terhadap replikasi inovasi pelayanan publik? Jadi ini dua hal yang berbeda Bapak Ibu, karena seperti yang sama-sama kita ketahui, monitoring itu cenderung kita memantau dari sisi proses, sementara evaluasi itu kita memang melihat bagaimana hasilnya, begitu. Nah, pilihan jawabannya adalah ya atau tidak. Kemudian Bapak Ibu kita lanjut pada indikator berikutnya, yaitu indikator ketiga. Di sini adalah 2C, replikasi inovasi oleh instansi pemerintah lain. Nah, di sini yang ditanyakan adalah apakah, kurang lebih maksudnya adalah apakah ada instansi lain yang mereplikasi inovasi Bapak Ibu. Nah, ini kesempatan Bapak Ibu untuk memamerkan, kurang lebih begitu ya, sudah sebanyak apa inovasi Bapak Ibu direplikasi oleh orang lain, gitu, oleh instansi lain. Ada 3 pertanyaan di sini. Yang pertama, apakah inovasinya instansi Bapak Ibu pernah direplikasi oleh instansi lain sepanjang tahun 2014 hingga tahun 2023? Pilihan jawabannya ya atau tidak. Nah, perlu kami sampaikan juga Bapak Ibu, untuk pertanyaan 2C1, inovasi yang dimaksud itu tidak hanya inovasi yang pernah didaftarkan ke KIPP. Inovasi Bapak Ibu yang nggak pernah didaftarkan ke KIPP pun boleh dilaporkan pada pertanyaan ini. Nah, ketika Bapak Ibu menjawab iya, maka Bapak Ibu akan diminta menyebutkan berapa jumlah inovasi Bapak Ibu yang telah direplikasi oleh instansi lain. Nanti Bapak Ibu akan melampirkan daftar inovasinya dan siapa saja yang mereplikasi inovasi tersebut. Tentunya Bapak Ibu
klaim bahwa ada instansi lain yang pernah mereplikasi ataupun Bapak Ibu pernah mereplikasi inovasi dari instansi lain, itu tidak bisa klaim kosong ya Bapak Ibu ya. Jadi ada beberapa evidence yang bisa digunakan untuk membuktikan bahwa replikasi itu terjadi. Misalnya Bapak Ibu punya surat komitmen replikasi antara Bapak Ibu dengan instansi yang akan mereplikasi misalnya, itu bisa digunakan sebagai evidence. Atau Bapak Ibu punya surat komitmen untuk melakukan replikasi yang ditandatangani oleh instansi Bapak Ibu dengan Kemenpan misalnya, itu juga bisa dijadikan evidence. Ataupun Bapak Ibu punya PKS atau punya MOU, itu juga bisa dijadikan evidence bahwa replikasi itu terjadi begitu. Nah, kemudian ada pertanyaan 2C3 Bapak Ibu yang sifatnya tadi survei begitu ya. Faktor-faktor apa saja sih kira-kira menurut Bapak Ibu yang mempengaruhi inovasi Bapak Ibu itu direplikasi oleh instansi lain? Apakah mungkin karena dia pernah mendapatkan penghargaan, atau mungkin ternyata ada dukungan dari instansi pemerintah lain, ada promosi, atau mungkin alasan-alasan lainnya sehingga inovasi Bapak Ibu itu direplikasi oleh orang. Nah, kita nggak bisa nafikan ya Bapak Ibu, ada beberapa inovasi itu di-endorse kurang lebih begitu oleh instansi pemerintah lain agar ada yang mau mereplikasi. Misalnya terjadi di salah satu inovasi di daerah Jawa Barat begitu yang kemudian di-endorse oleh suatu instansi pemerintah sehingga instansi pemerintah lain kemudian mereplikasi inovasi tersebut begitu. Itu tadi indikator yang ketiga. Selanjutnya Bapak Ibu kita lihat indikator keempat atau indikator terakhir pada aspek kedua, yaitu indikator replikasi inovasi dari instansi pemerintah lain. Nah, hati-hati Bapak Ibu, ini cuma beda kata oleh dan dari saja. Kalau tadi yang nomor 3 itu, indikator yang ketiga itu adalah orang mereplikasi inovasi Bapak Ibu. Yang keempat ini adalah apakah Bapak Ibu pernah mereplikasi inovasi orang. Nah, itu. Jadi ada 3 pertanyaan juga di sini. Yang pertama tadi, apakah Bapak Ibu, instansi Bapak Ibu pernah mereplikasi inovasi dari instansi lain sepanjang tahun 2014 hingga tahun 2023? Pilihan jawabannya adalah ya atau tidak. Kemudian, ketika Bapak Ibu menjawab ya, Bapak Ibu akan diminta untuk menyebutkan berapa sih jumlah inovasi Bapak Ibu berapa jumlah inovasi yang pernah Bapak Ibu replikasi dari instansi lain. Kemudian ada pertanyaan survei Bapak Ibu, ini tidak ada nilainya, yang ini hanya untuk tambahan informasi saja. Kira-kira apa sih yang mempengaruhi Bapak Ibu untuk mau mereplikasi inovasi dari instansi lain? Apakah mungkin karena ada inovasinya unik mungkin, atau inovasinya itu signifikan sehingga Bapak Ibu dampaknya signifikan sehingga Bapak Ibu bersemangat nih instansinya untuk mereplikasi inovasi tersebut. Silahkan dipilih sesuai dengan hal yang menurut Bapak Ibu terjadi di instansi Bapak Ibu. Kemudian kita lihat aspek ketiga dalam form pembinaan atau aspek terakhir di form pembinaan Bapak Ibu, kita menanyakan aspek pelembagaan di sini. Di aspek pelembagaan ini kurang lebih juga akan ada 6 indikator. Kita lihat indikator yang pertama yaitu dukungan regulasi, 3A dukungan regulasi. Di sini akan ada 2 pertanyaan Bapak Ibu. Yang pertama, apakah terdapat dukungan kebijakan pembinaan inovasi pelayanan publik yang dikeluarkan oleh instansi? Jadi di sini penegasannya adalah Bapak Ibu yang dikeluarkan oleh instansi, bukan kebijakan yang dikeluarkan oleh instansi lainnya. Jadi kita pengen juga tahu apakah ada semacam effort begitu ya dari instansi Bapak Ibu untuk melembagakan kegiatan pembinaan inovasi ini di lingkup instansi Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu menjawab iya, maka kemudian Bapak Ibu akan menjawab pertanyaan bentuk kebijakan tersebut seperti apa. Pilihan jawaban untuk Bapak Ibu dari Kementerian Lembaga dan BUMN berbeda dengan pilihan jawaban Bapak Ibu dari pemerintah daerah. Nah, karena sesi siang ini kita diikuti oleh teman-teman Kementerian Lembaga dan BUMN, ada 4 pilihan bentuk kebijakan Bapak Ibu. Pertama itu peraturan menteri atau mungkin kepala lembaga bagi lembaga, atau mungkin peraturan direksi bagi BUMN.
Pilihan yang kedua, keputusan menteri atau mungkin keputusan lembaga atau keputusan direksi. Surat edaran menteri atau surat edaran kepala lembaga atau surat edaran direksi. Dan yang keempat, bentuk kebijakan lain yang ditandatangani oleh pimpinan setara eselon 1. Jadi mungkin saja ada dokumen-dokumen kebijakan lain yang tidak kami ketahui atau mungkin tidak terinventarisir oleh kami, Bapak Ibu. Silakan nanti dipilih pilihan yang ini begitu. Nah, meskipun ketika uji coba beberapa waktu lalu kami mendapatkan masukan agar bisa memilih lebih dari satu untuk pertanyaan ini, namun dengan berbagai pertimbangan karena kebijakan ini effortnya gede ya Bapak Ibu, kalau misalnya harus dikeluarkan maka jawabannya hanya bisa satu saja. Jadi silahkan Bapak Ibu sampaikan kebijakan tertinggi yang instansi Bapak Ibu pernah keluarkan terkait dengan pembinaan inovasi pelayanan publik. Kemudian indikator berikutnya 3B yaitu inovasi dalam penilaian kinerja organisasi. Nah, Bapak Ibu, kita selaku penyelenggara pelayanan publik penting untuk kita beradaptasi dengan cepat terhadap kebutuhan dan dinamika yang terjadi di masyarakat, sehingga inovasi itu menjadi suatu yang nggak bisa kita pisahkan dari dalam keseharian kita menyelenggarakan pelayanan publik, sehingga inovasi dalam penilaian kinerja organisasi itu juga menjadi suatu hal yang penting untuk memastikan inovasi itu terjadi pada penyelenggaraan pelayanan publik, Bapak Ibu. Nah, di sini untuk indikator ini ada 3 pertanyaan, Bapak Ibu. Satu di antaranya itu tidak diberi nilai, jadi hanya tambahan informasi saja. Pertama, pertanyaannya yaitu apakah inovasi menjadi salah satu indikator dalam pengukuran kinerja organisasi? Pilihan jawabannya ya atau tidak. Ketika Bapak Ibu menjawab ya, maka mohon maaf ini pertanyaannya tidak kondisional, jadi apapun jawabannya Bapak Ibu akan menjawab pertanyaan 3B2. Apakah tersedia mekanisme reward atau punishment bagi unit kerja yang berinovasi? Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nanti perhatikan setiap muncul kata reward atau punishment dalam PKRI itu artinya hanya salah satu pun boleh. Kalaupun hanya adanya reward aja juga nggak apa-apa, adanya punishment aja juga nggak apa-apa, ada keduanya juga nggak apa-apa. Lalu Bapak Ibu perlu kami tegaskan juga reward dan punishment yang kami maksud dalam pelaksanaan PKRI ini bukan hal-hal yang melulu terkait dengan yang berbau material atau sifatnya uang, insentif uang begitu ya Bapak Ibu. Jadi kalaupun reward atau punishment yang Bapak Ibu berikan tidak ada hubungannya sama sekali dengan hal seperti uang, gaji, tambahan penghasilan dan sebagainya, itu pun juga tidak masalah karena memang pemberian reward atau punishment itu juga bergantung pada kemampuan dan kapasitas instansi masing-masing yang belum tentu 100% berada di bawah kontrol kami begitu. Nah, jadi di sini Bapak Ibu bisa memilih ya atau tidak tergantung apa yang memang terjadi di instansi atau yang memang Bapak Ibu miliki. Ketika Bapak Ibu menjawab ya, maka Bapak Ibu akan diarahkan untuk menjawab bentuk reward atau punishment yang diberikan kepada unit kerja itu apa aja. Pilihannya bisa material atau bisa juga non material. Bapak Ibu bisa memilih keduanya jika memang diberikan. Lalu mohon bisa dituliskan kira-kira kalau material itu bentuknya seperti apa, kalau non material bentuknya seperti apa. Sehingga nanti ini juga bisa menjadi bahan pembelajaran untuk kita semua bagi Bapak Ibu yang mampu menyediakan reward dan punishment bagi unit kerjanya begitu. Nah, kemudian Bapak Ibu kita masuk ke pertanyaan indikator 3C yaitu terkait dengan dukungan anggaran. Nah, di sini juga ada 2 pertanyaan Bapak Ibu, satu di antaranya itu tidak diberi nilai. Artinya hanya untuk tambahan informasi saja. Pertanyaan 3C1, apakah tersedia anggaran di instansi Bapak Ibu untuk melakukan pembinaan inovasi pelayanan publik? Pilihan jawabannya adalah ya atau tidak. Ketika Bapak Ibu menjawab iya, maka Bapak Ibu akan diarahkan untuk menjawab berapa jumlah anggaran yang disediakan. Nah, lagi-lagi Bapak Ibu, ini anggarannya kami tidak bisa menjamin semua instansi pemerintah itu spesifik menyebutkan bahwa itu untuk pembinaan inovasi di
instansinya begitu. Mungkin karena satu dan lain hal pengaturan tentang keuangan yang mungkin tidak leluasa untuk Bapak Ibu menyebutkan hal tersebut, sehingga Bapak Ibu bisa berikan caption atau penjelasan terkait dengan anggaran tersebut. Dan anggaran yang Bapak Ibu tuliskan nanti nominalnya itu adalah informasi yang tidak kami beri nilai, sehingga berapapun anggaran yang Bapak Ibu miliki itu tidak akan mempengaruhi penilaian Bapak Ibu dalam PKRI ini. Kemudian indikator yang keempat Bapak Ibu yaitu terkait dengan dukungan sumber daya manusia dalam pembinaan inovasi. Ada cukup banyak pertanyaan di sini, namun beberapa di antaranya itu tidak diberi nilai. Kita lihat yang pertama, apakah terdapat unit kerja yang berfungsi melakukan pembinaan inovasi pelayanan publik di lingkup instansi Bapak Ibu? Jadi ditanyakan apakah di instansi Bapak Ibu ada unit kerja yang punya tusi melakukan pembinaan inovasi pelayanan publik? Pilihan jawabannya ya atau tidak. Kemudian Bapak Ibu akan menjawab pertanyaan kurang lebih berapa jumlah SDM yang melakukan fungsi pembinaan itu. Sebut saja jumlah angkanya, mungkin 2, 3, 10 orang mungkin. Kemudian sebutkan nama unit kerjanya apa. Bisa jadi nama unit kerjanya biro organisasi atau biro sumber daya manusia misalnya, atau apa nama unit kerjanya begitu. Kemudian pertanyaan yang keempat, apakah instansi melakukan peningkatan kapasitas SDM untuk berinovasi? Jadi apakah instansi rutin nih melakukan kegiatan-kegiatan yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas SDM agar dia bisa berinovasi? Pilihan jawabannya ya atau tidak. Ketika Bapak Ibu menjawab ya, maka Bapak Ibu akan diminta untuk menjawab bentuk peningkatan kapasitas SDM yang dilakukan itu seperti apa. Jawabannya bisa lebih dari satu Bapak Ibu, pilihannya ada mungkin Bapak Ibu melakukan kursus atau diklat atau workshop atau misalnya BIMTEK inovasi. Kemudian bentuk yang kedua adalah penyediaan modul pembelajaran. Nah, mungkin Bapak Ibu nggak melakukan kegiatan yang sifatnya workshop begitu ya, tapi Bapak Ibu menyediakan modul-modul pembelajaran misalnya. Itu juga salah satu bentuk peningkatan kapasitas SDM. Pilihan berikutnya yaitu ada sistem atau sistem reward atau punishment kepada pegawai. Jadi bukan kepada unit kerja di sini pilihannya Bapak Ibu mohon diperhatikan bahwa ini adalah kepada pegawai, kepada individunya terkait dengan inovasi. Mungkin aja Bapak Ibu memberikan penghargaan misalnya atau memberikan voucher makan siang gratis misalnya begitu kalau ada pegawai Bapak Ibu yang berinovasi misalnya. Nah, itu bisa saja disebutkan sebagai salah satu bentuk peningkatan kapasitas SDM yang dilakukan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, indikator yang kelima pada aspek 3 yaitu mekanisme monitoring dan evaluasi pembinaan inovasi pelayanan publik. Nah, kurang lebih ini sama ya Bapak Ibu dengan indikator kedua 2B pada aspek kedua pengembangan. Nah, bedanya adalah kalau yang tadi di pengembangan itu mekanisme MONEF terhadap replikasi. Kalau ini mekanisme MONEF terhadap kegiatan pembinaan inovasi secara umum, secara keseluruhan gitu. Jadi kurang lebih itu bedanya, tapi pilihan pertanyaan dan pilihan jawabannya kurang lebih sama. Kemudian indikator berikutnya 3F adalah kolaborasi dalam pembinaan inovasi pelayanan publik. Jadi kita pengen tahu apakah Bapak Ibu dalam melakukan pembinaan inovasi pelayanan publik itu bekerja sendiri atau bermitra dengan yang lain. Nah, jadi pertanyaannya ada dua. Yang pertama, apakah instansi Bapak Ibu melakukan kolaborasi lintas sektor dalam pembinaan inovasi? Pilihan jawabannya ya atau tidak. Ketika Bapak Ibu menjawab iya, maka Bapak Ibu akan diminta untuk menjawab dengan siapa saja Bapak Ibu berkolaborasi. Nah, di sini Bapak Ibu nggak perlu bingung kok ada kata pemerintah ya yang muncul, kan kita pemerintah gitu. Pemerintah yang dimaksud pada pilihan jawaban ini adalah unsur pemerintah yang berada di luar instansi Bapak Ibu. Misalnya di sini Kementerian Keuangan itu adalah sebagai sebagai lokusnya begitu ya. Kemudian, apakah Kementerian Keuangan melakukan kolaborasi lintas sektor dalam pembinaan inovasi? Misalnya Kementerian Keuangan itu bekerja sama dengan Kementerian
PUPR misalnya, seperti itu. Maka di situ Kementerian Keuangan bisa menceklis pemerintah sebagai salah satu mitranya, karena dia bekerja sama dengan instansi lain yang berada di luar dirinya. Begitu. Pilihannya ada 8 ya kurang lebih Bapak Ibu di sini ada pemerintah, lembaga keagamaan atau tokoh agama, misalnya Bapak Ibu kolaborasi dengan MUI misalnya, atau ada tokoh-tokoh agama tertentu, atau dengan pilihan lainnya dengan ormas misalnya, ada dunia usaha atau swasta, ada media, perguruan tinggi, LSM atau NGO, yang terakhir mitra pembangunan atau lembaga donor. Gitu. Nah, kurang lebih Bapak Ibu, itulah tadi aspek, indikator, dan pertanyaan yang ditanyakan pada form pembinaan inovasi, pada form pembinaan inovasi pelayanan publik. Nah, dari 3 form yang ada, Bapak Ibu, memang form inilah yang paling panjang, jadi alhamdulillah kita sudah menyelesaikan yang paling panjang, Bapak Ibu. Kita masuk ke form berikutnya, ini insya Allah lebih pendek ya Bapak Ibu. Nah, kembali kami tegaskan Bapak Ibu, form keberlanjutan inovasi itu point of view-nya adalah inovasinya Bapak Ibu, bukan instansinya. Jadi yang mengisi juga adalah inovasi-inovasi yang memang eligible atau memenuhi persyaratan untuk mengisi form keberlanjutan inovasi ini, yaitu inovasi yang pernah mendapatkan top KIPP tahun 2014 hingga tahun 2023. Pada form ini Bapak Ibu ada 5 aspek yang dinilai, masing-masing aspek kemudian ada beberapa indikator, namun ini indikatornya lebih sedikit Bapak Ibu ya. Nah, kita akan coba lihat aspek yang pertama. Jadi sebelum nanti Bapak Ibu mulai mengisi aspeknya, Bapak Ibu akan mengisi isian umum dulu, seperti judul inovasinya apa, tahun implementasi inovasi, tahun inovasi itu mulai berjalan ya Bapak Ibu. Kemudian jenis penghargaan yang inovasi itu peroleh, ini jenis penghargaan spesifik pada jenis penghargaan di KIPP, kemudian kategori inovasinya. Nah, nanti ada beberapa, kalau Bapak Ibu nanti sudah punya akses ke Sinovik, Bapak Ibu akan bisa lihat drop down kategori-kategori inovasi yang bisa Bapak Ibu pilih begitu ya. Kemudian juga nanti untuk judul inovasi Bapak Ibu, kami akan membatasi Bapak Ibu hanya akan bisa melihat judul inovasi yang ada di instansi Bapak Ibu aja. Jadi Bapak Ibu misalnya dari Kementerian Keuangan nggak akan bisa melihat judul inovasi dari Kementerian Sosial begitu. Jadi yang muncul hanya ada pilihan-pilihan inovasi milik Kementerian Keuangan saja. Nah, di sini Bapak Ibu aspek yang pertama yaitu keberlanjutan inovasi kalau nggak salah. Indikatornya adalah status keberlanjutan inovasi. Pertanyaannya 2 Bapak Ibu. Yang pertama, apakah inovasi yang tadi ditetapkan sebagai top KIPP itu masih berlanjut sampai dengan sekarang? Pilihan jawabannya berlanjut atau tidak berlanjut. Kalau misalnya berlanjut Bapak Ibu, maka nanti mohon untuk membuat surat pernyataan. Mohon maaf ini harusnya tidak ada materai ya Bapak Ibu pada pada kolom bukti dukung. Jadi hanya surat pernyataan yang ditandatangani dan dicap saja atau ditandatangani secara elektronik begitu. Terkait yang menyatakan bahwa inovasi itu masih berlanjut begitu. Ketika inovasi itu tidak lagi berlanjut, maka Bapak Ibu akan diminta untuk menjawab pertanyaan 1A2. Alasan inovasi itu tidak lagi berlanjut apa? Nah, di sini ada beberapa pilihan alasan termasuk juga lain-lain sekiranya ada alasan yang mungkin tidak teridentifikasi oleh kami. Nah, bagi Bapak Ibu yang inovasinya ditetapkan sebagai top KIPP dahulunya, lalu kemudian tidak lagi berlanjut sekarang, maka Bapak Ibu pengisian form keberlanjutan inovasinya akan berhenti di pertanyaan ini. Jadi, ketika Bapak Ibu inovasinya tidak berlanjut, Bapak Ibu hanya akan mengisi 2 pertanyaan ini saja. Pertanyaan berikutnya tidak lagi perlu diisi. Berbeda halnya dengan inovasi yang statusnya masih berlanjut, maka masih harus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari 4 aspek yang lain. Itu
Tadi kalau di sesi-sesi sebelumnya Bapak Ibu ya dengan teman-teman Pemda kami banyak mendapatkan pertanyaan yang serupa, jadi kami tegaskan kalau misalnya inovasi Bapak Ibu nggak lagi berlanjut, maka Bapak Ibu hanya akan menjawab 2 pertanyaan ini aja. Pertanyaan yang lain itu tidak lagi perlu dijawab. Namun di sini kami juga mohonkan kejujuran Bapak Ibu. Jangan nanti karena males setelah misi ini ya udahlah kita bilang nggak berlanjut aja inovasinya begitu. Jadi kami mohonkan juga kejujurannya Bapak Ibu, apakah inovasi itu betul-betul tidak lagi berlanjut atau memang masih berlanjut dan masih dilaksanakan sampai dengan sekarang. Nah, kita lihat indikator berikutnya Bapak Ibu, yaitu indikator strategi keberlanjutan. Aspek berikutnya yaitu aspek strategi keberlanjutan. Nah, bagi Bapak Ibu yang pernah mengikuti KIPP, kami yakin Bapak Ibu familiar sekali dengan 3 strategi keberlanjutan yang ada pada proposal KIPP, yaitu strategi institusional, strategi manajerial, dan strategi sosial. Nah, dalam aspek 2 ini Bapak Ibu ada 3 indikator. Kita lihat dulu yang pertama yaitu strategi institusional. Ada 2 pertanyaan. Apakah terdapat strategi institusional yang mendukung keberlanjutan inovasi tersebut? Pilihan jawabannya ya atau tidak. Kemudian ketika Bapak Ibu menjawab ya, maka Bapak Ibu akan diminta untuk menjawab bentuk strategi yang dimiliki itu apa? Ada beberapa pilihan jawaban. Yang pertama, inovasi menjadi bagian dari program kerja instansi. Jadi mungkin inovasi tersebut secara spesifik mungkin sudah menjadi renstra atau sudah menjadi bagian dari renja instansi misalnya karena dampaknya yang begitu signifikan. Atau mungkin sudah ada SK implementasi inovasi. Sudah ada SK pelaksana inovasinya. Sudah ada SK yang menetapkan bahwa itu adalah sebuah inovasi dari instansinya Bapak Ibu, misalnya begitu. Kemudian ada dukungan anggaran untuk melaksanakan inovasi tersebut. Itu adalah beberapa pilihan dari bentuk-bentuk strategi institusional yang bisa Bapak Ibu pilih. Bapak Ibu bisa memilih jawaban lebih dari satu, tergantung apa yang Bapak Ibu memang miliki, inovasi itu miliki, begitu ya. Kemudian untuk strategi manajerial, pertanyaan pertamanya sama Bapak Ibu, apakah tersedia strategi manajerialnya? Pilihan jawaban ya atau tidak. Ketika Bapak Ibu menjawab ya, maka Bapak Ibu akan ditanya bentuk strategi manajerial yang dimiliki, kemudian apa aja? Pertama, proses bisnis mungkin, ada SOP untuk pelaksanaan inovasi itu. Kemudian unit kerjanya atau instansinya melakukan peningkatan kapasitas SDM pelaksana inovasi. Jadi tim yang melaksanakan inovasi itu diberikan kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas misalnya seperti itu. Kemudian ada mekanisme monef terhadap inovasi itu. Kemudian dilakukan pemeliharaan sarana dan prasarana yang digunakan terhadap inovasi itu. Misalnya inovasi itu adalah inovasi digital. Ya mungkin karena inovasi digital, mungkin saja ada server, ada aplikasi, ada perangkat lunak lain mungkin yang begitu yang digunakan, dan itu dilakukan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana tersebut, begitu. Nah, kemudian strategi sosial, Bapak Ibu, seperti yang kita tahu, strategi sosial dalam pertanyaan proposal KIPP itu berkaitan dengan apakah ada pemangku kepentingan lain yang terlibat dalam pelaksanaan inovasi tersebut. Nah, jadi ini kurang lebih sama, apakah terdapat pelibatan pihak lain dalam pelaksanaan inovasi? Pilihan jawabannya ya atau tidak. Kemudian siapa-siapa saja pihak yang terlibat jika Bapak Ibu menjawab iya pada pertanyaan berikutnya. Pilihan jawabannya sama kurang lebih dengan yang ada di aspek yang ada di aspek pelembagaan ya Bapak Ibu di form pembinaan. Ada pemerintah, lembaga keagamaan, ormas, swasta, media, PT, LSM, dan mitra pembangunan seperti itu. Dan Bapak Ibu juga bisa memilih jawaban lebih dari satu pada pertanyaan ini. Nah, kemudian kita lihat aspek berikutnya Bapak Ibu, aspek 3 dan aspek 4. Aspek 3 itu adalah aspek terkait dengan pengembangan inovasi. Jadi, apakah inovasi itu mengalami upgrade sepanjang dia mendapatkan penghargaan sebagai pemenang sampai dengan saat ini begitu ya. Ada satu pertanyaan, mohon maaf, ada 2 pertanyaan Bapak Ibu, ada 2 indikator maksud saya pada aspek tersebut. Yang aspek pertama yaitu apakah terdapat pengembangan terhadap inovasi itu?
Pilihan jawabannya adalah ya atau tidak. Jadi apakah inovasi itu mengalami upgrade, mengalami peningkatan, seperti itu ya maksudnya. Kemudian jika Bapak Ibu menjawab iya, maka bentuk pengembangan yang dilakukan itu apa aja? Ada beberapa pilihan yang bisa Bapak Ibu cermati. Yang pertama yaitu proses bisnis. Jadi ada pengembangan dari sisi proses bisnis. Mungkin kalau dulu inovasi Bapak Ibu itu hanya terkait dengan penerbitan KK atau akta kelahiran di kantor Dukcapil misalnya seperti itu ya. Namun sekarang sudah ada tambahan misalnya penerbitan akta kelahiran itu sudah bisa dilakukan langsung di rumah sakit saat kelahiran bayi misalnya seperti itu sehingga ada proses bisnis yang berubah. Nah, itu yang dimaksud dengan proses bisnis. Yang kemudian ada penguatan kebijakan. Mungkin kalau dulu inovasi itu hanya sekedar dengan surat edaran menteri misalnya, tapi sekarang sudah ada peraturan menterinya misalnya begitu. Lalu ada kolaborasi dengan pihak lain. Dulu mungkin Bapak Ibu mengerjakan inovasi itu hanya instansi Bapak Ibu aja sendiri. Sekarang sudah ada mitranya, sudah ada kolaborasi atau partnership dengan yang lain begitu. Kemudian perluasan cakupan layanan. Nah, perlu kami sampaikan Bapak Ibu, perluasan cakupan layanan pada pilihan jawaban ini itu terkait dengan perluasan dari sisi geografis. Nah, perluasan dari sisi geografis, misalnya Bapak Ibu kalau perluasan cakupan layanan itu, kalau dulu layanan itu hanya bisa diakses untuk masyarakat yang tinggal di daerah Bekasi misalnya. Sekarang seluruh Jawa Barat sudah bisa mengakses layanan tersebut. Itu maksudnya adalah perluasan cakupan layanan. Nah, kemudian penambahan jenis layanan, itu kalau dulu misalnya hanya bisa melayani izin tinggal sementara misalnya seperti itu melalui inovasi itu sekarang sudah izin tinggal tetap bisa, afidavit bisa, perpanjang visa bisa misalnya seperti itu. Nah, itu namanya penambahan jenis layanan. Jadi agak berbeda ya Bapak Ibu kalau cakupan kita bicara perluasan dari sisi geografis, penambahan itu memang penambahan jenis-jenis layanan yang bisa diakomodir. Nah, kemudian penggunaan teknologi berikutnya. Nah, kalau mungkin dulu Bapak Ibu inovasinya mungkin karena masih awal-awal KIPP misalnya gitu ya, penggunaan teknologinya hanya sekedar WhatsApp misalnya atau hanya sekedar dengan Google Form misalnya seperti itu. Sekarang karena tadi mungkin cakupannya juga sudah meluas, ada penambahan proses bisnis juga misalnya sudah menggunakan teknologi yang lebih baik lagi misalnya begitu. Nah, itu yang dimaksud dengan penggunaan teknologi. Nah, itu tadi dia aspek ketiga Bapak Ibu pengembangan inovasi, aspek keempat adalah dampak. Nah, di sini hanya satu indikator yaitu dampak top inovasi saat ini. Jadi kita nggak bicara dampak ketika dia ditetapkan sebagai top inovasi Bapak Ibu, tapi adalah dampak saat ini itu seperti apa. Nah, di sini Bapak Ibu punya 3 pilihan jawaban, dampak internal, dampak eksternal, dan dampak internal dan eksternal. Apa yang dimaksud dengan dampak internal dan eksternal? Dampak internal adalah ketika suatu inovasi itu hanya memberikan manfaat bagi instansi Bapak Ibu ke dalam, bagi si penyelenggara aja dia terasa manfaatnya. Misalnya nih, Bapak Ibu di suatu instansi punya misalnya inovasi bagaimana melakukan perjalanan dinas dengan bertanggung jawab misalnya begitu, dengan mudah bertanggung jawab, cepat proses pencairan dan segala macam begitu. Itu secara manfaat kan manfaatnya ke dalam ya Bapak Ibu ya, ke kita selaku penyelenggara, selaku internal instansi begitu maksudnya. Nah, itulah kondisi di mana inovasi itu dampaknya internal. Tapi kalau misalnya dampaknya eksternal, itu dampak eksternal artinya inovasi itu memberikan manfaat kepada masyarakat Bapak Ibu, kepada pihak-pihak yang berada di luar instansinya Bapak Ibu. Nah, misalnya adalah yang paling mudah dipahami adalah inovasi yang sifatnya layanan Bapak Ibu. Itu pasti dampaknya eksternal karena layanan bagi masyarakat atau pihak-pihak yang berada di luar organisasi kita. Nah, sementara dampak internal dan eksternal adalah sebuah kondisi dampak di mana inovasi itu memberikan manfaat tidak hanya kepada internal, ke kita selaku penyelenggara, tetapi juga ke pihak eksternal. Jadi misalnya seperti ini, ada inovasi di Jawa Tengah gitu Bapak Ibu, di mana rekam medik itu sudah dilakukan secara online, terhubung dengan dokter, terhubung dengan farmasi, dan terhubung dengan antrian begitu. Nah,
itu manfaatnya internal dan eksternal Bapak Ibu. Dikatakan bermanfaat secara internal karena dia bagi rumah sakit itu mereka prosesnya menjadi lebih clear. Dokter-dokter mereka terbantu karena tidak perlu lagi mencatat rekam medik secara manual. Kemudian bagi masyarakat pun mereka juga proses antriannya juga lebih gampang, waktu tunggu dan kepastian layanan mereka juga jadi lebih jelas begitu. Nah, itu adalah kondisi di mana dampak inovasi itu dirasakan internal dan eksternal. Kemudian tidak lupa juga Bapak Ibu, eh, oh ya Allah Bapak Ibu baik sekali loh ini tiba-tiba ada air. Mas Abi memberikan air minum. Nah kemudian selain tadi memilih apa namanya internal, eksternal dan internal ataupun eksternal, Bapak Ibu juga diminta untuk memberikan penjelasan terkait dengan dampak tersebut agar nanti tim penilai juga bisa menjustifikasi bahwa betul inovasi itu dampaknya ke internal atau inovasi itu dampaknya hanya ke eksternal atau keduanya begitu ya. Jadi perlu dijelaskan juga sedikit diberi deskripsi atau narasi terkait dengan dampak tersebut. Nah, kemudian Bapak Ibu, aspek terakhir pada form keberlanjutan yaitu aspek penyebarluasan inovasi. Jadi di sini Bapak Ibu kita menanyakan terkait apakah inovasi Bapak Ibu itu setelah kemudian dilaksanakan, mendapatkan penghargaan, terjadi penyebar luasan. Nah, kalau tadi mungkin yang pengembangan itu adalah upgrade terkait dengan inovasi itu sendiri ya Bapak Ibu ya, kualitasnya sendiri. Kalau ini adalah penyebar luasan inovasinya itu baik di internal ataupun di eksternal. Ada 3 indikator, yang pertama yaitu pedoman replikasi. Apakah terdapat pedoman replikasi inovasi tersebut? Pilihan jawabannya ya atau tidak. Nah, pedoman replikasi itu adalah sebuah dokumen tertulis ya Bapak Ibu yang kurang lebih isinya itu mencakup kurang lebih seperti latar belakang, lalu cara kerja inovasi, pihak-pihak yang terlibat, bagaimana strategi keberlanjutannya, dan kemudian bagaimana cara atau mekanisme yang bisa ditempuh oleh seseorang jika dia ingin mereplikasi inovasi tersebut. Jadi kurang lebih itu isi dokumen pedoman replikasi Bapak Ibu. Nah, kemudian indikator berikutnya adalah replikasi internal. Jadi replikasi itu Bapak Ibu nggak hanya harus terjadi ke luar, tapi juga bisa saja terjadi di internal instansi. Ada 2 pertanyaan, apakah inovasi direplikasi di internal instansi? Nah, pilihan jawabannya ya atau tidak. Kemudian ketika Bapak Ibu menjawab ya, maka ditanyakan berikutnya cakupan replikasinya seluas apa? Apakah sebagian kecil UPP di instansi Bapak Ibu yang mereplikasi, sebagian besar, atau mungkin saja seluruh UPP sudah mereplikasi inovasi tersebut di lingkup internal. Nah, perlu kami tegaskan Bapak Ibu, Ini nih, Bapak Ibu, mohon maaf, ini sepertinya sedang ada kendala jaringan di ruangan yang tempat Mbak Nailo Reda berada saat ini. Mohon perkenan ditunggu Bapak Ibu untuk Mbak Nailo Reda bisa bergabung kembali ke dalam Zoom meeting. Bapak Ibu kami sampaikan juga bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, mohon maaf untuk pertanyaan kami persilakan melalui kolom chat saja mengingat uh, jika nanti kami nyalakan audio, ada kemungkinan suara yang bocor yang mengganggu proses diskusi kita. Jadi bagi Bapak dan Ibu, kami persilakan menyampaikan pertanyaan di kolom chat saja. Terima kasih Bapak Ibu.
Bapak Ibu, mohon maaf. Aduh ya Allah, mungkin apa karena pengaruh akhir bulan ya kali Bapak Ibu ya. Ini jaringannya agak ngadat nih Bapak Ibu, mohon maaf ya. Kami lanjutkan Bapak Ibu. Nah, jadi tadi kita sambung lagi terkait dengan replikasi tadi ya Bapak Ibu. Jadi replikasi itu kalau misalnya sedari awal pelaksanaan inovasinya aja tuh udah dimintakan seluruh unit kerja atau seluruh apa namanya UPP-nya untuk melaksanakan inovasi, maka itu tidak bisa disebut replikasi Bapak Ibu. Karena itu memang sudah sedari awal diimplementasikan kepada seluruh UPP yang ada di instansi Bapak Ibu. Nah, replikasi itu terjadinya setelah beberapa saat inovasi itu berjalan, ada keinginan dari kedua belah pihak untuk kemudian inovasi itu direplikasi di apa namanya di unit kerjanya atau di UPP-nya. Nah, di kondisi seperti itulah kita bisa menyebut bahwa replikasinya terjadi, begitu ya Bapak Ibu. Jadi mohon dapat dipastikan betul-betul bahwa apakah pelaksanaan inovasi di seluruh UPP, misalnya di instansi Bapak Ibu, itu sudah masuk kategori replikasi atau tidak begitu. Nah, kemudian itu tadi indikator yang kedua, Bapak Ibu. Indikator yang ketiga adalah replikasi eksternal. Kalau tadi kita bicaranya replikasi di lingkup internal, ini adalah replikasi di eksternal. Apakah inovasi tersebut direplikasi di eksternal instansi? Artinya ada instansi lain yang mereplikasi inovasi tersebut. Jika Bapak Ibu menjawab ya, maka tolong nanti Bapak Ibu sebutkan berapa jumlah instansi pemerintah yang eksternal yang mereplikasi inovasi tersebut. Mungkin saja jumlahnya ada 20, 10, atau mungkin 5, silahkan disebutkan saja sesuai dengan fakta di lapangan. Tentunya Bapak Ibu pastikan bahwa isian Bapak Ibu didukung oleh evidence yang sesuai, begitu. Nah, itu tadi Bapak Ibu form keberlanjutan inovasi, berikut juga dengan aspek, indikator, dan pertanyaan-pertanyaannya. Nah, selanjutnya kita masuk pada form replikasi inovasi. Nah, sekali lagi kami ingatkan Bapak Ibu, form replikasi inovasi pun juga sifatnya bersyarat begitu ya, tidak semua inovasi bisa dimasukkan atau didaftarkan pada form replikasi inovasi. Yang bisa didaftarkan inovasinya pada form replikasi inovasi hanyalah inovasi yang merupakan hasil replikasi dari top KIPP 2014 hingga tahun 2023. Jadi meskipun inovasi Bapak Ibu adalah betul hasil replikasi, namun bukan dari top inovasi KIPP, maka mohon maaf untuk saat ini inovasinya belum bisa didaftarkan pada form replikasi inovasi. Pada form ini Bapak Ibu ada 4 indikatornya dengan kurang lebih ada 4 aspeknya, mohon maaf, dengan kurang lebih 6 indikator in total begitu ya. Coba kita lihat apa-apa saja. Nah, yang pertama Bapak Ibu, sebelum kita memasuki isian aspek pertama, Bapak Ibu akan diminta dulu mengisikan informasi umum, kurang lebih judul inovasi yang direplikasi itu apa. Jadi judul inovasi aslinya yang Bapak Ibu replikasi itu apa. Kemudian judul inovasi hasil replikasinya itu apa. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mereplikasi inovasi AIFA misalnya seperti itu, maka judul inovasi yang direplikasi adalah AIFA. Nah, ketika Bapak Ibu mereplikasi inovasi itu kan Bapak Ibu mungkin saja merubah namanya ya. Nah, perubahan namanya itulah yang menjadi yang Bapak Ibu isikan sebagai judul inovasi hasil replikasi. Mungkin kalau tadi AIFA, yang ini Mawar misalnya seperti itu. Nah, kemudian isian berikutnya adalah instansi asal inovasi. Jadi AIFA itu asalnya dari instansi mana misalnya. Itu sebutkan nama instansinya, tipe instansi asal. Jadi apakah AIFA itu asalnya dari kementerian, dari lembaga, atau dari kabupaten, kota, provinsi misalnya seperti itu. Tahun replikasi itu isiannya adalah tahun kapan replikasi itu mulai dilakukan.
kemudian nama UPP yang mereplikasi, nama unit kerja yang mereplikasi inovasi itu apa, kemudian kategori inovasinya. Nah, itu ada beberapa isian umum sebelum Bapak Ibu mengisi bagian aspek penilaian. Nah, aspek yang pertama Bapak Ibu adalah progres replikasi. Jadi kita pengen tahu yang menjadi indikator pada aspek ini adalah sudah sejauh mana replikasi itu berjalan. Apakah masih pada tahap pelaksanaan, artinya inovasi itu sudah di tahap implementasi, atau bahkan inovasi itu sudah replikasi lagi ke UPP atau IP lain gitu. Karena sudah ada terjadi Bapak Ibu, ada inovasi bukan 6 in 1. Ada inovasi e-open dari Kota Bekasi. Dia pernah mendapatkan penghargaan di KIPP dan itu merupakan inovasi hasil replikasi dari inovasi 6 in 1 Kota Surabaya. Nah, inovasi e-open dari Kota Bekasi itu yang juga merupakan hasil replikasi bahkan sudah direplikasikan lagi ke instansi pemerintah lain gitu. Jadi kondisi itu ternyata terjadi. Jadi ada dua pilihan di sini Bapak Ibu, apakah inovasinya masih tahap pelaksanaan atau tahap implementasi sederhananya, atau bahkan sudah direplikasi lagi ke UPP atau IP yang lain. Nah, kemudian aspek yang kedua adalah aspek bentuk replikasi. Jadi, indikatornya adalah bentuk replikasi yang dilakukan. Pertanyaannya, bentuk replikasinya apa aja? Apakah dia adopsi, adaptasi, atau modifikasi? Nah, di sini Bapak Ibu hanya bisa menjawab satu pilihan saja. Jadi, nggak bisa pilih lebih dari satu. Adopsi, adaptasi, dan modifikasi itu adalah 3 jenis replikasi yang berbeda Bapak Ibu. Apa bedanya? Adopsi itu adalah kondisi ketika Bapak Ibu mereplikasi as it is. Jadi sebagaimana adanya di tempat A, di tempat Bapak Ibu juga begitu jadinya, begitu. Jadi misalnya Bapak Ibu mereplikasi inovasi antrian online. Antrian online-nya itu pakai sistem WhatsApp misalnya seperti itu. Nah, ketika direplikasi ke tempat Bapak Ibu dia juga begitu modelnya. Jadi amati, tiru, plek. Jadi nggak ada bedanya dengan apa yang Bapak Ibu replikasi. Itu disebut adopsi. Sementara adaptasi itu adalah sebuah kondisi replikasi di mana Bapak Ibu melakukan penyesuaian terhadap inovasi tersebut. Misalnya tadi contohnya lagi ya yang jemput bola via WhatsApp tadi, antrian online via WhatsApp tadi. Ketika Bapak Ibu replikasi, di tempat Bapak Ibu nggak pakai WhatsApp, tapi pakainya Google Form gitu. Nah, itu kan ada perubahan ya. Nah, itulah kondisi bisa disebut adaptasi. Jadi, perubahan itu terjadi karena menyesuaikan kondisi di instansi Bapak Ibu, karena lebih familiar dengan Google Form misalnya, karena dia langsung terdata, misalnya seperti itu. Nah, sementara modifikasi itu adalah sebuah kondisi replikasi di mana Bapak Ibu mereplikasi, melakukan perubahan, kemudian menambahkan lagi hal baru. Jadi kayak tadi, antrian online via WhatsApp, Bapak Ibu replikasi jadi antrian online via Google Form. Terus ditambahkan antar dokumen layanan langsung ke rumah misalnya seperti itu. Nah, itu disebut dengan modifikasi. Nah, itu saya harap cukup jelas ya Bapak Ibu perbedaan antara adopsi, adaptasi, dan juga modifikasi. Nah, kemudian Bapak Ibu kami juga minta untuk menjelaskan sedikit perubahan dan penambahan yang dilakukan terhadap inovasi tersebut untuk bisa nanti tim penilai yakin bahwa ini betul adalah adopsi atau sebenarnya ini adaptasi ataupun mungkin saja itu adalah modifikasi seperti itu. Nah, kemudian aspek berikutnya Bapak Ibu adalah aspek dampak. Sama kurang lebih dengan pertanyaan dampak pada form keberlanjutan yang ditanyakan juga dampak inovasinya. Apakah dampaknya internal, eksternal, ataupun internal dan eksternal. Berikutnya kita masuk ke aspek terakhir pada form replikasi yaitu aspek strategi keberlanjutan. Lagi-lagi ini adalah aspek yang sama ya Bapak Ibu dengan yang muncul pada form keberlanjutan inovasi. Jadi indikatornya ada 3, strategi institusional, strategi manajerial, dan strategi sosial dengan redaksi pertanyaan yang sama persis dengan yang ada pada form keberlanjutan inovasi begitu. Jadi karena tadi sudah dijelaskan, mungkin yang ini bisa kita lewatkan begitu Bapak Ibu. Nah, kurang lebih itulah tadi detail-detail instrumen atau
aspek, indikator, pertanyaan yang akan nanti Bapak Ibu jawab pada pelaksanaan PKRI tahun 2024. Karena ini di tahap ini Bapak Ibu akan melakukan penilaian mandiri terlebih dahulu ya, atau istilahnya self assessment terlebih dahulu, maka Bapak Ibu punya waktu untuk melakukan self assessment dari tanggal 29 April 2024 sampai dengan 11 Juni 2024. Jadi kalau waktu hari kerja mungkin enggak 2 bulan ya Bapak Ibu, mungkin hanya sekitar 30-31 hari kerja, tapi kalau hari kalendernya insya Allah ini cukup panjang sehingga nanti Bapak Ibu punya cukup waktu lah kurang lebih begitu untuk bisa menuntaskan isian pada form-form yang ada begitu. Nah, mungkin dari kami cukup sekian Bapak Ibu penjelasan terkait dengan instrumennya. Nanti kita bisa lanjutkan diskusinya pada sesi tanya jawab. Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan pada kolom chat untuk nanti dapat kami respon. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Uli. Baik, terima kasih Mbak Nailureda untuk pemaparan yang disampaikan tadi terkait hal-hal teknis dalam penyelenggaraan PKRI tahun 2024. Tadi dari Mbak Nailureda menjelaskan instrumen yang digunakan dalam penyelenggaraan PKRI 2024, di mana terdapat 3 form yang harus diisikan oleh para peserta, yaitu form pembinaan inovasi, form keberlanjutan inovasi, dan form replikasi inovasi, di mana tentunya setiap form ini memiliki target masing-masing. Jadi ada instansi yang hanya mengisi 1 form saja mungkin, atau bisa jadi suatu instansi mengisi 2 atau 3 form tergantung dari kondisi instansi masing-masing. Tadi juga dari Mbak Nailureda sudah menjelaskan terkait indikator, kemudian pembobotan, kemudian pertanyaan apa saja yang harus dijawab atau diisikan dalam Sinopik nantinya, dan kemudian juga terkait bukti dukung yang harus dilampirkan pada Sinopik ketika mengisi seluruh pertanyaan. Baik Bapak Ibu, karena kita sudah mendengarkan materi tadi yang disampaikan Mbak Nailureda, selanjutnya kita masuk pada sesi diskusi dan tanya jawab. Tadi juga sudah saya sampaikan Bapak Ibu, untuk pertanyaan kami hanya terima melalui kolom chat saja, dan dari kolom chat ini kami sudah mencatat ada beberapa pertanyaan. Izin kami bacakan satu persatu pertanyaan. Yang pertama ada dari Ibu Antun Nastri dari LAN. Inovasi yang dimaksud dalam form pembinaan inovasi, terutama pertanyaan 1A dan 1B. Apakah inovasi yang masuk dalam PKRI ini, jika ya, misal inovasi tersebut dihasilkan tahun 2017, berarti bukti pendukungnya untuk menjawab pertanyaan 1A dan 1B tersebut adalah berkas yang dihasilkan pada tahun 2017 tersebut. Mohon informasinya. Kemudian pertanyaan yang kedua, Ibu Fitri Nursyahlina dari Komnas HAM, izin bertanya, replikasi yang dimaksud ini seperti apa? Apakah benchmarking termasuk replikasi? Kemudian ada pertanyaan ketiga dari Amirul Hajri dari BIG, di sini menanyakan, ingin konfirmasi saja, berarti apabila tidak tersedia di daftar top 99 inovasi, mungkin ini maksudnya ya Pak, ini sepertinya ada typo. Jika tidak tersedia di daftar top 99 inovasi sesuai lampiran dan link tersebut, kita hanya mengisi form pembinaan inovasi saja. Mungkin untuk sesi pertama diskusi ini, kami akan menjawab 3 pertanyaan saja. Kepada Mbak Nailureda kami persilakan. Ya, terima kasih banyak Mbak Uli atas beberapa pertanyaan yang tadi sudah disampaikan. Mungkin kami akan coba merespon satu persatu. Pertama tadi dari pertanyaan dari Pak Antun ya dari LAN. Nah, Bapak, terkait dengan form pembinaan inovasi itu merupakan form yang point of view-nya makro Bapak. Artinya point of view-nya adalah dari
bagaimana pelaksanaan pembinaan inovasi yang diorganisir oleh unit kerja yang memang melakukan fungsi pembinaan pelayanan publik atau melakukan fungsi pembinaan inovasi di lingkup instansi. Jadi kalaupun pertanyaan 1A, 1B itu menanyakan apakah terjadi pelibatan masyarakat dalam penciptaan inovasi ataupun ada pelibatan pegawai dalam proses penciptaan inovasi, itu kita tidak dalam posisi spesifik mengambil sampel dari salah satu inovasi begitu Bapak, tapi merupakan hal yang secara umum, secara general dilakukan oleh instansi begitu. Apakah instansi memfasilitasi pelaksanaan pelibatan pegawai dalam penciptaan inovasi, memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam penciptaan inovasi begitu. Walaupun mungkin setiap kegiatan-kegiatan itu ada leading sektornya begitu ya. Mungkin kalau di pemerintah daerah mungkin kalau Diklat SDM itu mungkin ada BKP SDM yang menjadi leading sektor misalnya seperti itu. Tidak ada masalah terkait dengan leading sektornya Pak selama itu point of view-nya adalah dilakukan di level instansi. Jadi tidak dilakukan spesifik terkait dengan satu dua sampel inovasi seperti itu. Jadi itu terkait dengan form pembinaan. Kemudian terkait dengan pertanyaan Bu Fitri dari Komnas HAM, jadi replikasi yang kami maksudkan di sini Ibu adalah replikasi yang statusnya itu sudah implementasi. Jadi kalau misalnya tahapannya masih di tahap benchmarking, masih di tahap studi tiru, misalnya seperti itu, atau mungkin masih di tahap persiapan untuk melakukan replikasi, mohon maaf untuk saat ini kondisi tersebut atau inovasi tersebut belum bisa diikut sertakan pada PKRI 2024. Nah, kemudian berikutnya terkait dengan pertanyaan Pak Amirul Hajri dari BIG, jika betul instansi Bapak Ibu tidak memiliki top inovasi pada KIPP sesuai dengan di daftar yang kami sampaikan begitu, dan juga tidak pernah melakukan replikasi, maka betul nanti instansinya hanya akan mengisi satu form saja, yaitu form pembinaan inovasi pelayanan publik. Namun mohon maaf Pak Amirul, kalau berdasarkan yang kami lihat ini sepertinya BIG itu ada 2 top inovasi di KIPP. Mungkin nanti detailnya akan bisa kami informasikan. 1 atau 2 seingat saya BIG itu ada di top KIPP. Nanti berarti kalau kondisinya begitu Pak Amirul akan mengisi kurang lebih 2 form, yaitu form pembinaan dan form keberlanjutan untuk kedua inovasi itu. Inovasinya yaitu geoliterasi bagi penyandang disabilitas netra melalui atlas taktual dari UPP-nya ini Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas. Lalu inovasi yang kedua pemanfaatan nama rupa bumi dalam sinar itu dari Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim Pak Amirul. Jadi nanti ada 2 kalau gitu BIG nggak jadi 1. Nah, gitu ya Bapak Ibu, gitu Mbak Uli mungkin bisa dilanjutkan ke pertanyaan yang lain. Baik, terima kasih Mbak Nailur Reda. Tadi sudah dijawab pertanyaan dari Pak Antun terkait periodisasi evidence ya Bapak Ibu. Ini jadi tidak ada batasan waktu terkait dokumen-dokumen yang digunakan selama evidence atau bukti dukung ini masih relevan dengan substansi dari inovasinya. Kemudian tadi sudah dijawab juga pertanyaan dari Komnas HAM terkait replikasi dan juga dari BIG terkait jika tidak ada inovasi yang menjadi top 99 berarti hanya mengisi form pembinaan inovasi saja, betul. Namun tadi sudah dikonfirmasi bahwa dari BIG ini sendiri terdapat 2 inovasi yang menjadi top inovasi dan ini di kolom chat juga sudah dikonfirmasi juga ini dari BIG dari Pak Dian Ardiansyah sendiri sudah menyebutkan ada 2 inovasi yang menjadi top 99. Selanjutnya Mbak Nailureda untuk sesi tanya jawab yang kedua, saya bacakan pertanyaan. Yang pertama dari BNPP dari Bapak Rian Syahroni. Izin bertanya, BNPP sendiri dari awal hanya melaksanakan evaluasi mandiri PEK P3. Untuk FKP dan KIPP dengan sosialisasi yang sekarang ini kami belum melaksanakannya. Itu bagaimana ya Bu?
Izin untuk mekanisme awalnya mohon masukannya. Ini meminta saran nih sepertinya apa yang harus dilakukan Mbak Nailureda karena biasanya mengikuti PEKP 3 saja. Kemudian pertanyaan kedua ada dari Pak Tony dari PKHL. Dari KLHK, Mbak Nailureda, apakah surat permintaan sharing data atau permohonan API dari instansi lain untuk pembuatan aplikasi yang sama bisa diklaim sebagai bukti dukung replikasi? Mungkin untuk sesi yang kedua ini dua pertanyaan saja, Mbak Nailureda, menunggu pertanyaan lain disampaikan di kolom chat. Silakan Mbak Nailureda. Ya, baik Mbak Uli. Mungkin Iil aja kali ya Uli ya. Daripada capek Oke, panik Kak banget Iil. kayaknya. Baik, kami akan coba respon Bapak Ibu untuk dua pertanyaan tadi yang sudah kami terima dari Pak Rian. Em, jadi, kalau misalnya Pak Rian mengamati pada pelaksanaan PKP 3 itu pada instrumennya sebenarnya juga sudah ada aspek terkait dengan inovasi ditanyakan pada form PKP 3 itu Bapak. Walaupun mungkin kalau secara intensif terlibat dalam pendampingan atau sosialisasi kebijakan-kebijakan lain di Deputi Pelayanan Publik mungkin belum terlibat begitu aktif, begitu sering misalnya seperti itu. Mungkin nanti akan menjadi masukan juga bagi kami kalau nanti ada kegiatan berikutnya terkait dengan inovasi, kami akan mengikut sertakan instansi Bapak. Namun terkait dengan pelaksanaan PKRI ini karena BNPB menjadi salah satu lokus begitu, maka saran kami adalah yang bisa dilakukan kita maksimalkan waktu yang ada kurang lebih sampai 11 Juni mendatang untuk bisa mempelajari apa namanya instrumen-instrumen ini dan sekiranya mendalami kiranya kegiatan-kegiatan tersebut mungkin tanpa disadari pernah dilakukan atau tidak oleh instansi Bapak. Kalaupun nanti ternyata dari beberapa pilihan jawaban itu ternyata ada yang tidak dilakukan begitu, namun ada yang dilakukan, silakan nanti memilih opsi-opsi jawaban yang memang dilakukan dan dukungan datanya itu tersedia di instansi Bapak. Nah, untuk Kementerian Lembaga BUMN sendiri Bapak Ibu, nanti kita itu sebenarnya juga ada narahubung khusus ya yang terpisah dengan teman-teman di pemerintah daerah. Lebih lanjut nanti di luar forum ini kalau Bapak ingin diskusi, bertanya lebih lanjut bisa juga nanti menghubungi narahubung kami. Nah, untuk awal ini mungkin saya merekomendasikan Pak Rian untuk fokus pada form pembinaan inovasi begitu karena mungkin juga tidak memiliki top KIPP, mungkin juga tidak melakukan replikasi begitu ya, sehingga fokus pada form pertama saja, form pembinaan dan kita dalami dulu tiap-tiap pertanyaan itu kiranya mungkin ada yang sudah dilaksanakan oleh instansi begitu. Nah, berikutnya dari Pak Tony, pertanyaan Pak Tony terkait dengan replikasi begitu yang bisa mungkin diklaim sebagai bukti dukung Bapak Ibu. Sementara di kami untuk evidence bukti dukung replikasi itu dibatasi pada dokumen komitmen atau kesepakatan replikasi antara instansi atau unit kerja yang mereplikasi apakah itu dengan Kementerian Pan-RB ataupun dengan instansi atau unit kerja inovator begitu. Kemudian dokumen tersebut bisa berupa surat komitmen, kesepakatan, produk kebijakan yang ditandatangani oleh pimpinan instansi, PKS ataupun MOU, bisa pilih salah satu saja sesuai dengan yang ada. Namun terkait dengan pertanyaan Bapak tadi yang surat permintaan sharing data, karena itu tidak berada pada jenis-jenis dokumen atau evidence yang diterima, maka mohon maaf evidence tersebut tidak dapat diklaim untuk membuktikan bahwa itu direplikasi oleh instansi yang lain begitu. Kemudian mungkin itu tadi dua ya Mbak Uli ya pertanyaannya ya. Ya. Ya, betul Mbak Iil. Oke, saya kembalikan. Baik, terima kasih Mbak Iil. Ini kita sudah mendapat ada dua pertanyaan lagi di kolom chat. Yang pertama dari LPP TVRI.
LPPTVRI masuk dalam daftar lokus pemantauan, sementara kami belum memiliki inovasi. Kami tetap mengisi formnya ya, Bu. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Sekretariat Negara dari Bu Nabila, untuk form pembinaan apakah harus dibuat 3 jika Setnek memiliki inovasi yang masuk top KIPP sejumlah 3 inovasi? Ya, eh, itu 2 pertanyaan pada sesi yang ketiga ini, Mbak Iil, silakan untuk langsung dijawab. Iya. Baik, terima kasih Mbak Uli. Untuk pertanyaan dari teman-teman LPP TVRI, betul Ibu, karena kondisinya LPP TVRI itu tidak memiliki top inovasi begitu ya, dan juga mungkin tidak melakukan replikasi dari instansi lain, maka nanti LPP TVRI hanya akan mengisi satu form saja, yaitu form pembinaan inovasi yang pertama tadi begitu. Nah, kemudian terkait dengan pertanyaan Ibu Nabila dari Setnek, jadi untuk form keberlanjutan inovasi itu Bapak Ibu diisi untuk setiap form. Jadi satu kali isian untuk satu inovasi begitu. Jadi kalau nanti Bapak Ibu punya top inovasinya ada 10, maka ke 10 inovasi tersebut mengisi form keberlanjutan inovasi. Nah, kalau di kasusnya Bu Nabila, Setnek ini karena punya 3 inovasi, maka nanti mengisi kurang lebih 3 buah form keberlanjutan inovasi, di mana satu form itu untuk satu inovasi begitu. Baik, Nah, terima kasih terkait Mbak Iil. dengan Ya, ya lanjut ini tadi. di kolom chat ini sudah ada lagi yang bertanya, ini lebih ke data ya sepertinya. Dari Ibu Ayu Sridiana, mohon informasinya Bu, instansi mana dan inovasi apa saja yang masuk top KIPP tahun 2014 sampai 2023. Silakan Iya, Mbak Iil bisa terkait langsung dengan dijawab. itu, Bapak Ibu mungkin tadi juga sudah teman-teman kami menyampaikan di kolom chat itu ada link penting ya Bapak Ibu. Nah, di sana Bapak Ibu mungkin bisa melihat link yang pertama, daftar lokus dan objek PKRI. Nah, di situ bisa Bapak Ibu bisa melihat lebih detail instansinya, nama inovasi yang menjadi lokus dan objek PKRI itu apa aja. Nah, data tersebut Bapak Ibu itu juga kami sampaikan melalui pengumuman PKRI yang kemarin ditandatangani oleh PLT Deputi Bidang Pelayanan Publik pada tanggal 17 April 2024. Jadi ini dokumennya sampai kepada Bapak Ibu secara resmi ya melalui surat begitu, dan untuk memudahkan Bapak Ibu melihatnya bisa mengakses link-link penting yang kami sampaikan tadi. Sekian Uls. Ya baik, terima kasih Mbak Iil. Ini di kolom chat ini dikirimnya langsung ke saya nih, tidak di forum. Saya bacakan ya Mbak Iil ya. Izin Ibu untuk pertanyaan Bu Nabila dari Setnek, yang dijelaskan jawabannya adalah form keberlanjutan, sementara yang ditanyakan itu form pembinaan. Oh ya, Eh, maaf Bu Nabila ya, mohon maaf saya kira tadi form keberlanjutan karena 3 inovasi. Kalau form pembinaan itu Bapak Ibu sebanyak apapun inovasinya, itu form pembinaan itu hanya diisi sekali saja. Jadi karena memang itu kita menanyakan bagaimana sih kondisi pembinaan inovasi yang dilakukan oleh instansi begitu. Jadi tidak per inovasi, kalau form pembinaan itu adalah form satu saja untuk satu instansi, jadi hanya satu kali isi saja. Sementara kalau untuk form keberlanjutan, form replikasi, karena point of view-nya adalah inovasi, maka dia diisi sejumlah inovasi yang menjadi objek dari PKRI begitu. Semoga menjawab Mbak Uli, apakah sudah cukup kira-kira ya? Ya, semoga tadi sudah bisa menjawab ya Mbak Il, karena ini sebenarnya mungkin ada dikoreksi dari ini, ada Bu Ira dari KLHK sebenarnya yang menotis tadi jawabannya kok beda yang ditanyakan terkait
pembinaan, tapi yang direspon adalah terkait keberlanjutan. Tapi semoga dengan barusan yang Mbak Iil jelaskan itu sudah clear begitu ya informasi yang sebenarnya. Kemudian ini Mbak Iil selanjutnya ada pertanyaan juga dari BPKP Pak Nugroho untuk form keberlanjutan inovasi, apakah diisi ke dalam Sinovik oleh UPP yang bersangkutan, sebagaimana di KIPP proposal inovasi UPP melalui Sinovik yang diakses admin UPP. Ini mungkin bisa dijelaskan juga sekaligus Mbak Il terkait akun di Sinovik nanti alurnya seperti apa sebagai informasi tambahan. Oke, Silakan Mbak Il. Mbak Uli, terima kasih Bapak Ibu sekalian. PKRI dengan KIPP ini mekanismenya kurang lebih hampir sama gitu ya. Jadi kami juga tidak ingin membuat mekanisme yang jauh berbeda begitu karena khawatir Bapak Ibu tidak begitu familiar atau harus beradaptasi lagi begitu. Jadi untuk di PKRI pun konsepnya sama. Form keberlanjutan dan form replikasi itu diisi oleh admin UPP-nya begitu. Karena kan point of view-nya tadi adalah point of view inovasi. Tentu yang lebih tahu, lebih paham adalah unit kerja yang menyelenggarakan inovasi tersebut. Terkait dengan akun, begitupun halnya Pak sama, yaitu permintaan akun admin instansi itu disampaikan ke Kemenpan, kami yang akan membuatkan akun admin instansinya, sementara admin instansi lah nanti yang membuatkan akun bagi admin UPP, seperti itu. Kemudian terkait dengan pengajuan form, misalnya itu pun juga mekanismenya sama dengan seperti di KIPP, di mana pengajuan setiap form itu dilakukan secara berjenjang. Form keberlanjutan dan form replikasi karena dia diisi oleh admin UPP, maka dia disubmit secara berjenjang oleh admin UPP ke admin instansi. Kemudian admin instansilah yang akan mensubmit form tersebut ke admin Kementerian Pan-RB atau admin pusat. Nah, sementara form pembinaan ini yang mungkin agak sedikit baru ya Bapak Ibu. Kalau dulu kan di KIPP admin instansi kan hanya mereview saja lalu mensubmit proposalnya teman-teman UPP. Kalau kali ini admin instansi jadi sedikit ada kerjaan tambahan yaitu mengisi form pembinaan inovasi. Nah, nanti form pembinaan inovasi ini disubmit oleh admin instansi ke admin Kementerian Pan-RB bersamaan dengan saat mensubmit form keberlanjutan dan form replikasi. Jadi kurang lebih alur dan mekanismenya kurang lebih sama seperti di KIPP, Bapak Ibu. Ya, terima kasih Mbak Iil. Sepertinya ini di kolom chat sudah tidak ada pertanyaan, tapi sekali lagi kami tanyakan lagi Bapak Ibu, barangkali masih ada yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasi kembali, kami persilakan untuk disampaikan melalui kolom chat. Mbak Iil, ini ada pertanyaan lagi nih Mbak Iil, ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Ibu Ria Oktariana, apakah setiap instansi wajib mengikuti? Jika tidak, apakah ada sanksi? Kemudian yang kedua ini dari Pak Antur lagi, ini nanya yang bisa mengajukan form admin level apa ya? Oke, baik. Terima kasih Mbak Uli terkait dengan pertanyaan Bu Ria. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan instansi pemerintah yang menjadi lokus pelaksanaan PKRI, itu secara paralel saat ini sedang proses penetapan menggunakan keputusan Menteri Pan-RB. Nah, kami memang menyebutkan bahwa kegiatan ini wajib diikuti oleh instansi pemerintah yang ditetapkan nantinya menjadi lokus
PKRI. Namun demikian terkait dengan sanksi memang tidak secara eksplisit kami sampaikan sanksinya apa kalau tidak mengikuti, tapi tentu akan ada konsekuensi. Namanya juga kita sedang melakukan penilaian dan pemantauan ya Bapak Ibu, tentu ada konsekuensi nilai, tentu juga ini menjadi laporan bagi kami kepada pimpinan, dan nanti tentu akan menjadi catatan bersama kalau seandainya instansi tidak mengikuti. Nah, walaupun secara eksplisit nggak ada sanksinya, misalnya nggak boleh nggak boleh ini, nggak ada memang, tapi tentu akan ada konsekuensi lain lah yang mungkin nanti harus kita hadapi ketika instansi tidak mengikuti PKRI dengan maksimal, tentu baik dari sisi mungkin nanti konsekuensi nilainya mungkin nggak ada seperti itu, atau mungkin akan menjadi bahan bagi pimpinan untuk ke depan seperti itu. Kemudian terkait dengan pertanyaan Pak Antun, yang bisa mengajukan admin instansi itu kalau Bapak Ibu untuk di Kementerian lembaga khususnya admin instansi itu biasanya dikelola oleh sekretariat instansi. Jadi mungkin kalau di kementerian biasanya itu sekretariat jenderal atau sekretariat utama mungkin kalau di lembaga yang mengelola itu. Ataupun juga boleh dikelola oleh unit kerja yang memang ditunjuk oleh pimpinan untuk bertugas sebagai admin instansi. Sekali lagi Bapak Ibu, admin instansi itu kerjaannya agak berat dibanding unit kerja yang lain. Jadi mungkin perlu, kalau belum ada penugasan spesifik mungkin di instansi Bapak Ibu mungkin bisa didiskusikan dulu siapa yang akan menjadi admin instansi, mungkin akan ada arahan atasan terkait dengan hal tersebut begitu. Ya, terima kasih Mbak Iil untuk penjelasannya tadi terkait sanksi yang mungkin diterima oleh peserta jika tidak mengikuti kegiatan. Kemudian juga tadi menjawab pertanyaan dari Pak Antun terkait pengajuan untuk pengajuan akun untuk level apa begitu ya. Kemudian ini ada pertanyaan dari Ibu Rizky Amalia. Di sini disampaikan sudah isi registrasi Sinovik, lalu dibalas, mohon maaf kami tidak dapat membuat akun untuk Anda karena Anda berasal dari unit kerja atau UPP. Pembuatan akun UPP merupakan tanggung jawab admin instansi. Silakan hubungi admin instansi Anda untuk mendapatkan akun UPP. Apakah maksudnya instansi saya sudah pernah terdaftar? Kemudian ini dari Ibu Fatih, mohon maaf mungkin ini saya salah, mungkin Ibu atau Bapak. Ini pertanyaannya, apakah untuk instansi yang akan mengajukan inovasi Yanlib tahun ini baru tahun depan bisa ikut berpartisipasi atau tahun depan masih dengan penilaian keberlanjutan top inovasi seperti tahun ini? Mungkin ini kaitannya dengan KIPP ya, Kak Iil, Mbak Iil, karena ini ingin diikut sertakan tahun ini, begitu maksudnya. Mungkin dari Mbak Iil bisa merespon. Silakan Mbak Iil. Ya, baik, terima kasih Mbak Uli. Terkait dengan pertanyaan Ibu Rizky Amalia, kok saya agak teringat-ingat Mbak Kiki ini melihat namanya begitu ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang kenal sama Mbak Kiki. Saat ini beliau lagi studi S2 di Unpad. Bapak Ibu mohon doanya semoga bisa selesai studinya dengan lancar dan baik dan kembali lagi ke pangkuan kami di Kemenpan. Terkait dengan pertanyaan Bu Rizky Amalia yang mungkin mendapatkan respon dari Kemenpan terkait dengan permintaan akun, Bapak Ibu sekalian, kami di Kementerian Pan-RB hanya membuatkan akun untuk admin instansi saja. Sementara pembuatan akun admin UPP atau admin di unit kerja itu merupakan tanggung jawab dari admin instansi yang akan membuatkannya. Nah, ketika kami menjawab seperti ini, belum tentu instansi Bapak Ibu sudah mendaftarkan akun admin instansi. Itu belum tentu karena bisa jadi saja admin instansinya belum mendaftarkan diri. Namun karena Bapak Ibu mungkin sudah lebih aktif ingin mendapatkan akun, kemudian mencoba mengisi form,
Namun karena Bapak Ibu berasal dari unit kerja, sehingga mohon maaf kami tidak bisa membuatkan akunnya. Nah, dengan kondisi seperti ini, saran yang bisa kami berikan, mungkin Bapak Ibu bisa menghubungi admin instansinya Bapak Ibu untuk kemudian bisa dibuatkan akunnya oleh admin instansinya Bapak Ibu. Nah, pembuatan akun secara berjenjang ini memang kami set mekanismenya seperti ini Bapak Ibu karena agar terkontrol, agar terawasi oleh admin instansinya. Jadi kalau nggak begitu nanti admin instansinya nggak merasa Bapak Ibu pernah mendaftar, Bapak Ibu mengikuti, misalnya seperti itu. Sehingga memang prosesnya sengaja kami buat berjenjang. Lalu terkait dengan pertanyaan Bapak atau Ibu Fatih, Em, jadi kami tahun ini Bapak Ibu meniadakan KIPP Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tahun 2024. Jadi kurang lebih sudah 10 tahun ya dari 2014 hingga tahun 2023 kami aktif menyelenggarakan kompetisi inovasi pelayanan publik setiap tahunnya. Nah, udah 10 tahun ini juga rasanya sudah perlu juga kami melakukan evaluasi terhadap program pembinaan, evaluasi juga terhadap KIPP itu sendiri, sehingga tahun ini kami meniadakan KIPP 2024 dengan harapan tahun berikutnya KIPP dapat hadir dengan konsep, dengan wajah yang lebih baik, dengan mungkin kelompok-kelompok atau kategori-kategori yang lebih bergengsi begitu ya Bapak Ibu. Nah, sehingga untuk tahun ini Bapak Ibu mungkin kalau untuk mendaftarkan inovasi ke KIPP mungkin nggak bisa dulu kalau tahun ini karena KIPP-nya nggak ada. Nah, terkait dengan pelaksanaan pemantauan ini di tahun depan apakah ada lagi atau nggak ada begitu ya? Ini juga akan menjadi bahan diskusi buat kami. Apakah mungkin nanti pelaksanaan PKRI ini akan menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan dengan KIPP misalnya seperti itu tentu masih diskusi juga buat kami di sini sehingga nanti mungkin kita bisa sama-sama tunggu saja Bapak Ibu informasi lebih lanjutnya seperti apa. Mungkin begitu Mbak Uli. Baik, terima kasih Mbak Iil. Sebelumnya mohon maaf, saya ingin menambahkan juga nih Mbak Iil terkait tadi permohonan akunnya dari Ibu Rizky Amalia. Ini kami juga bantu mencarikan data permohonan yang disampaikan ke kami. Di sini memang ketika di formnya itu diisikan nama unit kerja asalnya adalah Tim Kerja Organisasi dan Tata Laksana Biro Hukum Kerjasama dan Hubungan Masyarakat. Sepertinya terjadi kekeliruan di kami karena kami kira ditulisnya tim kerja berarti adalah UPP. Mohon maaf. Nah, Bapak Ibu, Bu Rizky Amalia, mohon jika memang tim kerja tersebut merupakan pembina atau unit yang menangani inovasi di instansi Bapak Ibu, mohon untuk bisa dibalas saja email yang sebelumnya kami kirimkan terkait alasan penolakan tersebut. Silakan di email kembali ke kami untuk menjelaskan jika betul tim kerja organisasi ini adalah unit yang menangani atau membidangi inovasi pelayanan publik, sehingga nanti bisa kami respon kembali untuk akunnya. Seperti itu ya Ibu Rizky Amalia. Terima kasih Mbak Iil, itu informasi tambahan dari saya karena ini saya juga dibantu cross check sama teman yang lain. Ini ada lagi pertanyaan Mbak Iil, satu dari Bekasi oleh Pak Sigit Indrayanto. Satuan kerja kami sudah termasuk dalam top inovasi, tetapi karena ada perubahan organisasi tata kerja,
maka satuan kerja kami yang sudah masuk top inovasi sudah merger dengan satker kerja yang lain. Yang kami mau tanyakan, apakah kami bisa mengusulkan inovasi kita melalui satker lama? Mohon informasinya. Ya, baik, terima kasih banyak Mbak Uli. Terima kasih banyak juga Pak Sigit atas pertanyaannya. Untuk kasus seperti ini, Bapak, tentunya kalau inovasi itu masih berlanjut dan satkernya pun juga sudah merger ke satker yang lain, begitu, maka tentu yang akan mengisi form keberlanjutan untuk inovasi tersebut adalah satkernya saat ini, satker saat ini yang akan mengisi apa namanya data terhadap inovasi tersebut begitu. Namun kalaupun nanti satker yang saat ini bisa saja satker saat ini yang hasil merger itu mungkin membutuhkan kolaborasi, koordinasi dengan pengampu yang lama, mungkin bisa kerja bareng begitu. Namun tanggung jawab pengisiannya kemudian akan beralih ke satker baru yang merupakan hasil merger tersebut, Bapak. Baik, terima kasih Mbak Iil. Tadi sudah dijawab pertanyaan dari Bekasi terkait jika suatu satker merger dengan satker yang lain, maka satker mana yang mengisi? Tadi sudah dijawab, yang mengisi adalah satker yang saat ini menangani inovasi tersebut. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, Mbak Iil, apa masih bisa direspon Mbak Iil atau Mbak Iil? Ya, Uli? Ya, masih ada satu pertanyaan lagi ini, apa Hmm. masih bisa kita respon dulu? Iya, boleh, nggak apa-apa. Ya, baik, ini Mbak Iil ada pertanyaan dari Pak Budi. Untuk mendukung penilaian RB tahun 2024 karena tidak ada KIPP, apakah penilaian PKRI ini bisa untuk menggantikan penilaian KIPP yang biasa kita lakukan? Silakan Mbak Iil. Ya, baik, terima kasih Mbak Uli. Untuk pertanyaan dari Pak Budi ini mungkin kita agak sedikit butuh waktu untuk mengkoordinasikan dengan teman-teman RB ya untuk memastikan detailnya seperti apa karena saya juga nggak mau langsung menjawab begini Bapak Ibu, khawatirnya nanti ada misleading informasinya begitu. Namun kami akan coba komunikasikan ke internal terkait dengan hal tersebut sekiranya nanti bisa untuk menggantikan KIPP begitu ya untuk di penilaian mendukung penilaian RB nanti akan kami informasikan secara luas kepada Bapak Ibu melalui kesempatan berikutnya. Baik, terima kasih Mbak Iil. Tadi sudah dijawab ya Pak Budi terkait penilaian PKRI ini apakah bisa menggantikan KIPP, maka nanti kami perlu melakukan koordinasi terlebih dahulu ke kedeputian yang berkaitan untuk mendiskusikan apakah bisa atau tidak. Untuk nanti responnya mungkin kami bisa hubungi langsung ke Pak Budi atau mungkin di forum-forum berikutnya. Baik Bapak dan Ibu, mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 15 dan di agenda kita untuk diskusi dan tanya jawab memang diakhiri pada pukul 15, maka pertanyaan dari Pak Budi tadi menutup diskusi dan tanya jawab kita di sesi siang hari ini. Bapak Ibu, jika kemungkinan masih ada pertanyaan lagi atau ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi, Bapak Ibu silakan menghubungi PIC masing-masing. Dalam hal ini dari Kementerian Lembaga dan BUMN, PIC yang bisa dihubungi adalah Mbak Swasti Kirana dan Mas Muhammad Isaldi. Kontaknya sudah ada dilampirkan di surat yang sebelumnya kami kirimkan. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kesediaan Bapak Ibu menghadiri kegiatan kita pada siang hingga sore hari ini. Menutup kegiatan kita, kami mohon perkenan Pak Fahrul Rizal untuk dapat menutup kegiatan kita di sore hari ini. Baik, terima kasih Mbak Uli.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta sosialisasi PKRI ini. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan keaktifannya dalam mengikuti kegiatan PKRI ini. Atas nama Asisten Deputi, sekali lagi mengucapkan terima kasih dengan harapan semoga kegiatan ini dapat mempermudah Bapak Ibu dalam mengisi form yang tadi dijelaskan oleh rekan kami. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, maka kegiatan ini kami tutup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rizal sudah menutup kegiatan kita pada sore hari ini. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami sampaikan terima kasih sudah hadir pada kegiatan sosialisasi teknis penyelenggaraan PKRI tahun 2024. Semoga dengan diselenggarakannya kegiatan sore hari ini, informasi bisa lebih jelas disampaikan kepada Bapak Ibu dan Bapak Ibu bisa memahami instrumen PKRI yang kita gunakan, kemudian apa saja yang perlu Bapak Ibu siapkan dan lain sebagainya. Atas nama Kementerian Pan-RB, kami mohon maaf untuk segala keterbatasan dan kekurangan selama penyelenggaraan kegiatan kita di sore hari ini. Sekali lagi Bapak dan Ibu, kami sampaikan terima kasih dan sudah berpartisipasi aktif pada kegiatan hari ini. Demikian Bapak Ibu, kami akhiri kegiatan sore ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, dan selamat melanjutkan aktivitas kembali Bapak dan Ibu.